Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzabal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulatin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa qala ta'ala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kembali di hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang senantiasa Allah cucurkan buat kita, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga kesempatan siang ini, hari yang mulia, hari yang penuh dengan keberkahan, 10 Zulhijjah, Yaumul Aid, Idul Adha. Mudah-mudahan segala kegiatan ibadah yang kita laksanakan pada hari yang mulia ini, hari yang agung ini, baik itu korbannya, puasanya kemarin Arafah, dan juga niat ibadah yang lainnya, semoga Allah terima dan berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan semoga senantiasa terlimpah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita senantiasa Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, sebagai umat Rasulullah yang selalu istiqamah melaksanakan segala sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, Al-Fakir senantiasa mengajak kepada sekalian, mari dengan sisa umur yang Allah berikan kepada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah takwa, dan Allah senantiasa merhatikan kepentingan kita, bukan karena nasab jabatan juga apapun pula, tapi yang Allah nilai adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum innallahi atqakum. Masalah hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kita hari ini berada di hari yang ke-10 di bulan Zulhijjah, di mana saudara kita sedang melakukan ibadah haji 9 Zulhijjah, sudah melaksanakan rentetan kegiatan ibadah yang puncaknya itu Qada Arafah. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji menjadi haji yang makbul dan mabrurah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita pun kalau tahun ini belum sampai kita ke sana Makkah, mudah-mudahan tahun depan kita pun bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Berbicara panggilan Allah haji, tidak asing lagi dengan kita dan akan kita alami saudara. Paling tidak ada seruan Allah, 3 panggilan yang Allah akan kita hadapi dan bisa laksanakan. Satu mungkin yang agak melakukan kepada kita, saudara. Panggilan seruan ini sangat populer di telinga kita, bahkan kita pun sudah hafal semua. Apa itu? Yang pertama, seruan Allah atau panggilan Allah berupa azan. Azan itu sesungguhnya panggilan Allah yang harus kita ikuti, laksanakan, saudara. Sudah ada nampak ketika azan berkumandang dengan suara yang bagus, kalimat yang indah, kita acuh tak acuh, seolah-olah itu bukan panggilan Allah. Azan berkumandang seolah-olah itu biasa saja. Yang dagang tidak berhenti dagangnya, yang bekerja tidak berhenti kerjanya, aktivis pun tidak berhenti. Hormatin, itu sesungguhnya adalah Allah yang memanggil kita.
Jangankan Allah, coba pimpinan kita, kepala kita yang manggil kita, kita berhenti. Masalah hadirin, itu kalimat azan adalah kalimat yang indah, terdapat syahadatain asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu sallallahu wa ajakan yang mulia, hayya 'alas salah, yuk kita salat. Bukan Bilal yang manggilnya, bukan muadzin, tapi Allah Jalla Jalaluhu yang manggil kita, hayya 'alas salah. Kenapa kita diam saja, saudara? Hayya 'alal falah, yuk kita menuju kemenangan dengan salat, salat kita akan menang di dunia dan akhirat, saudara. Jangan kita perhatikan siapa yang azannya, oh suaranya pas-pasan, jangan. Walaupun suaranya pas-pasan, mungkin lagi serak-serak karena cuaca hujan, itu sungguhnya adalah Allah yang manggil, bukan Bilalnya, bukan muadzinnya. Itu panggilan yang pertama adalah panggilan azan yang Allah panggil buat kita, bukan Bilal muadzinnya, tapi Allah sungguhnya yang mengajak kita. Mudah-mudahan dengan momen hari Jumat ini, mari kita tanamkan niat kita ketika Allah memanggil kita dengan suara kalimat yang indah, yuk sama-sama kita menuju tempat ibadah, masjid ataupun mushola. Panggilan yang kedua adalah panggilan cukup menakutkan buat kita, panggilan al-maut. Sadar tidak sadar, ridho enggak ridho, terima enggak terima, yang namanya kematian pasti akan datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, apalagi manusia, makhluk yang mulia, pasti akan ada kematian yang datang kepada kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang kematian, la yastahiruna sa'atan, enggak bisa dimundurkan. Wa la yastaqdimun, juga enggak bisa dimajukan. Yang terpenting buat kita, janganlah kita takut akan kematian. Di mana saja, kapan caranya pun pasti akan datang kepada kita, saudara. Ada 3 yang dirahasiakan tentang kematian. Masalah tempat kita enggak tahu. Kita orang Selipi belum tentu meninggal di Selipi. Orang Surabaya belum tentu juga meninggal Surabaya dan sebagainya, saudara. Ya mungkin kita berharap orang Selipi meninggal Selipi supaya apa? Bisa ditalkinkan, bisa ajarkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Masalah waktu juga enggak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia. Apakah besok lusa, enggak ada yang tahu, saudara. Mungkin kalau tahu kita tentang kematian, Allah berikan kabar, bulan engkau besok seminggu lagi engkau meninggal, pasti saya yakin percaya masjid mushola pada penuh. Kenapa? Besok meninggal. Takut. Sekali lagi, bukan ditakutin namanya kematian, tapi istiru, banyakin kita ingat kematian. Kalau kita ingat banyak kematian, insya Allah frekuensi ibadah kita meningkat, saudara. Kita bertajiah, ada yang meninggal, ambil pelajaran ibrah dari kematian tadi. Kalau hari ini si Fulan bin Fulan, oh besok saya kali ya dipanggil. Kita ngantar ke pemakaman, karet kemangisan pun itu tempat terakhir kita. Semuanya kita tinggalkan kecuali amal ibadah kita, saudara. Ista'id qabdal maut. Persiapkan diri kita untuk kematian. Apa bekalnya? Kata Allah, yang ayat yang populer, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekallah kalian, sebaik bekal untuk menghadap Allah adalah takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sesungguhnya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Yang berat kita laksanakan, yang ringan apalagi. Yang sulit kita jauhkan, kita tinggalkan, apalagi yang mudah, saudara. Itu panggilan yang kedua, panggilan kematian yang enggak ada yang tahu tempatnya, waktunya, dan kaifiat caranya pun kita enggak tahu. Mudah-mudahan kita meninggal dunia, Allah berpisahkan terus dengan jasad kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan takwa, sehingga akan kita dapat kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian panggilan yang ketiga
Ini adalah panggilan haji bagi yang sudah dipanggil ke tanah suci. Ada yang sekali, dua kali, tiga kali. Alhamdulillah, berarti beliau sudah mensempurnakan rukun Islamnya. Karena kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Terakhir adalah sempurna hijul baiti man istata'a sabila, pergi haji bagi yang mampu fisiknya dan ada finansialnya, saudara. Saudara-saudara kita, kebetulan ada warga RW 2 juga, ya, Pak Bastian berangkat. Mudah kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur, haji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tahun ini kita belum bisa berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan tahun depan kita bisa berangkat bersama satu jamaah al-mahar. Amin ya rabbal alamin. Pak, hadirin, jangan kita pesimis tentang masalah haji, karena itu adalah panggilan Allah murni. Bukan karena hartanya banyak dia pergi haji. Banyak contoh orang yang agniya, orang yang berlimpah dengan hartanya, duitnya banyak, cukup buat ONH. Poroda pun barangkali cukup. Tapi kenapa nggak pergi-pergi? Dia malah keliling dunia, ke Eropa, ke Amerika. Terasa jauh banget dengan Makkah al-Mukarramah. Kenapa? Mereka hatinya tidak bergerak untuk melaksanakan haji. Ternyata bukan ukurannya harta pergi haji itu, saudara, tapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh, tukang buku bisa naik haji, tukang ojek pun bisa naik haji, saudara. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Imran ayat 97, kata Allah dalam firman-Nya yang ayat populer di kalangan ya bulan-bulan haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, hanya bagi Allah kewajiban haji atas manusia, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu dalam perjalanannya, mampu fisiknya sehat, finansialnya cukup untuk kita berangkat, untuk bekalnya pun ditinggalkan yang tinggi. Manis atau bagi yang mampu, saudara. Tapi kalau udah mampu dia berangkat haji, dia nggak berangkat, berarti dia bersyukur kepada Allah. Tunggu nanti orang seperti ini meninggalnya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, bigori iman, nggak punya iman, saudara. Barangkali tahun ini kita nggak bisa berangkat haji ke tanah suci, mungkin ONH yang nggak cukup atau waktunya belum, karena nunggu 30 tahun, hadirin saudara. Kita bisa atas ibadah di bulan Dzulhijjah ini adalah dengan kita membeli hewan kurban. Mampu sapi, kita beli sapi. Mampu kita beli kambing. Bagaimana kalau ayam tidak ada? Contoh di Rasulullah, ayam buat korban, saudara. Alhamdulillah bagi kita saudara-saudara kalian yang untuk tahun ini bisa pun berkurban. Mudah-mudahan kurbannya Allah terima, Allah berikan pahala yang berlipat ganda, karena kita ketahui bahwa fi kulli sya'rin hasanat, setiap helai rambut yang nempel di hewan kurban sapi atau kambing bernilai 1 hasanat. Coba sapi sama kambing banyakkan bulunya itu sendiri, setiap helai. Dan ini pun berbicara bukan harta, tapi niat yang berat, niat yang betul-betul fokus untuk ibadah. Berapapun harganya, dibeli itu hewan kurban, saudara. Dia tahu bahwa harta yang terkumpul di dirinya adalah merupakan anugerah Allah yang luar biasa, yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ayat yang sangat singkat, 3 ayat surat juga populer. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, aku telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, nikmat yang berlimpah ruah.
Allah Subhanahu wa ta'ala cuman dua minta permintaan saudara, enggak banyak, cuman dua permintaan. Kata Allah, fasalli li rabbika, salat kau karena Tuhanmu, bukan karena yang lain, bukan karena ingin naik jabatan sebagainya. Setelah disolat kata Allah, wanhar, menyembelih hewan kurban. Pak, kita dibandingkan dengan Nabi Ibrahim jauh berbeda, Pak. Nabi Ibrahim ketika belum memiliki putra yang baik, putri yang soleh adalah Ismail, beliau saban tahun, setiap tahun beliau kurbannya luar biasa. 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Tiap tahun begitu, Pak. Aduh, mungkin ini satu DKI kali atau satu kelurahan begitu ya. Ini. Lalu doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan titipan berupa putra yang namanya Nabi Ismail. Ini diabadikan sirah ini dalam surat As-Saffat ayat 102, di mana kata Allah berfirman, falamma balagha ma'u sya'iyah, ketika sampai usia Ismail pada usia yang sangat lucu, enak dipandang mata, kurang lebih 8 tahun. Coba kita punya anak 8 tahun, ya Allah, enak dibawanya, bisa komunikasi saudara. Tiba-tiba disuruh disembelih, ya Allah, air mata pasti meleleh, ya Allah, tega-teganya. Apa yang terjadi setelah falamma balagha ma'asa? Qala, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya yang beliau idam-idamkan sudah berpuluh tahun, tiba-tiba ada perintah Allah, ya bunayya inni ara fil manam, semalam ayah mimpi bahwa Allah menyuruh ayah untuk menyembelih engkau ya Ismail, asbauku matara, bagaimana pendapat engkau wahai Ismail? Ini pun gambaran ayah yang bijaksana, enggak serta merta mentang-mentang perintah Allah, Ismail ikut ke Jabal, ke bukit, ngapain ayo ikut aja dah, kan enggak. Ditanya dulu, hai anakku, gimana pendapat engkau, maju taruh. Tapi memang anak yang soleh dari rahim Nabi yang mulia, ibu pun yang mulia. Qala ya abatib alu, wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, ib'alu, kerjakan, laksanakan. Ma tu'marun fasajidu insyaallah minas sabirin. Kalau engkau ayahku kerjakan, insyaallah engkau menjadi orang-orang yang sabar. Untung saja ya, golok pisau sudah tajam banget saudara, dipukul ke batu terbelah ketika sedang digorok ke leher Ismail, enggak mempan saudara. Dengan apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Untung saat itu Allah mengganti Ismail alaihissalam dengan seekor kibas putih yang bagus sekali. Kalau seandainya nggak diganti, masya Allah, mungkin orang-orang dari Islam dia bilang Islam biadab menyembelih anaknya. Untung saja Allah mengganti, sodakta ya Ibrahim, engkau sudah melakukan kewajibanku. Makanya hikmah dari kurban, satu, syukur nikmat atas Allah, yang kedua, kafarullah, cara media untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah saudara bahwa yang sampai kepada Allah bukan daging atau rambutnya ataupun darahnya saudara. Dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanallahu lahuma wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah lahumahuma, darahnya atau dagingnya. Lalu apa yang akan sampai kepada Allah? Allah enggak butuh darah, Allah enggak butuh dagingnya hewan kurban.
Walakinna yanalu taqwa minkum, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaannya dengan kita berkorban sudah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya lagi mudah-mudahan korban yang akan kita persembahkan kepada Allah. Allahumma hadza minka wa taqabbal minka. Ya Allah, ini dari Engkau, terimalah ya Allah. Mudah-mudahan Allah terima, dan tentunya berharap semoga akan menjadi suatu manfaat nanti hati kita, dan semoga korbannya kita, hajinya kita Allah terima dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal alamin. Masyaallah hadirin, itulah obat singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit bisa manfaatnya buat kita. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang luas, yang banyak, yang barakah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban juga ibadah haji di tahun-tahun depan, dan mudah-mudahan juga kita diberikan umur panjang, sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil azim wa nafa'ani bima ayat dzikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu salim. Aqulu qawli hadza astaghfirullakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin astaghfirullaha innahu ghafurur rahim. Allah Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضاه الأمثل على أبي بكر وعثمان وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله نعوذ بك من جهد البلاء وضيق السقاء وسوء الكلى والشماتة العادة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا
اليهود في فلسطين يا رب، وانصر اليهود في فلسطين يا رب. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.